Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosinari Prariani. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan Napoleon. Kita masuk kepada latar belakang. Ikan Napoleon atau Seilinus undulatus ini merupakan jenis ikan karang yang hidup di daerah tropis. Kemudian ikan Napoleon ini termasuk dalam famili Libridae. Berumur panjang dapat mencapai usia 25 tahun bagi yang berkelamin jantan dan 32 tahun bagi yang berkelamin betina. Berukuran panjang mencapai 2 meter dan bobot tubuh mencapai 190 kg. Ikan Napoleon tersebut ini dia tersebar di perairan terumbu karang Indonesia Pasifik. Untuk kondisi komoditas ikan Napoleon ini, tingkat eksploitasi ikan Napoleon sangat tinggi di berbagai wilayah. Akibat penangkapan yang berlebihan, dikhawatirkan populasi ikan tersebut akan semakin rendah dan rentan mengalami kepunahan. Ini menurut Sadovi et al. 2007. Selanjutnya yaitu peluang usaha ikan Napoleon ke depan. Berdasarkan sensus visual atau SVC, kelimpahan ikan Napoleon di Sinjai rata-rata sebesar 2 individu per hektar. Kelimpahan ikan Napoleon ini dipandang dari sudut ruang atau distribusi spasial. Tergolong jarang pada lokasi eksploitasi sedang dan sangat jarang pada lokasi eksploitasi tinggi. Itu menurut Gillette 2010. Pada lokasi pelindung atau marine protected area, ikan Napoleon tidak pula mudah dijumpai seperti mudahnya menjumpai ikan-ikan karang lain yang selalu bergerombol di mana ada bongkahan terumbu. Selanjutnya yaitu potensi budidaya ikan Napoleon khususnya di Papua Barat. Itu Provinsi Papua Barat hampir setiap tahun mendapat jatah kuota tangkap ikan Napoleon dan kuota ini berlaku untuk Kabupaten Raja Ampat. Tahun 2012, LPSPL Sorong melibatkan LIPI melakukan monitoring kelimpahan ikan Napoleon pada lokasi survei yang kurang lebih sama dengan sintasan yang dilakukan oleh IUCN tahun 2005. Nilai kelimpahan yang diperoleh adalah 3,05 ekor per hektar. Setelah dilakukan survei sepanjang 29,020 km dengan luas area 203 meter persegi, jumlah ikan yang ditemukan yaitu 26 ekor. Dari hasil survei di atas bisa disimpulkan bahwa peluang usaha budidaya di Papua sangatlah besar karena jumlah ikan Napoleon di alam sangatlah sedikit, maka usaha budidaya sangatlah besar. Berikutnya kita masuk kepada biologi ikan Napoleon. Ikan Napoleon merupakan salah satu spesies dari keluarga familia Libridae yang ukuran tubuhnya bisa mencapai lebih dari 2 meter dan berat 190 kg. Ikan dewasa jantan bisa mencapai usia maksimum 25 tahun, sementara ikan betina mencapai 30 tahun. Pertumbuhan ikan jantan lebih cepat daripada ikan betina. Ikan Napoleon ini hidup di ekosistem terumbu karang yang di dalam dan merupakan ikan karnivora yang biasanya memakan ikan lemuru, tembang, kembung, kepiting, rajungan, udang, dan ikan lainnya. Ikan ini dapat mencapai ukuran 200 cm dan tersebar di daerah Indonesia Pasifik. Ikan Napoleon ini merupakan jenis ikan konsumsi termahal yang dipasarkan ke Asia, terutama Hong Kong dan Singapura. Kordi 2011. Berikut adalah ciri benih ikan yang baik dan berkualitas. Yang pertama itu pembeninya harus terpercaya atau sudah mempunyai nama. Kemudian sehat dan tidak cacat, dan juga ukuran benih harus sama. Dan ikan tersebut atau benih yang akan dibudidayakan respon terhadap pemberian pakan, kemudian bebas dari organisme penyakit dan juga sesuai dengan standar. Penebaran benih ikan Napoleon ini yang harus kita perhatikan yaitu kepadatan. Untuk kepadatan awal ikan Napoleon ini adalah sebanyak 50-60 ekor per meter kubik dengan ukuran ikan sekitar 20-50 gram per ekor. Sedangkan selama pemeliharaan, masalah daya dukung perairan perlu dijaga yaitu pada batas 41,7 kg per meter kubik sehingga keramba tidak mengalami kelebihan beban. Berikut adalah kontrol pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan ikan per hari yang dihitung dengan menggunakan rumus Polit DKK 2005, pertumbuhan rata-rata harian ikan Napoleon adalah
2,143 gram per hari dan 0,062 cm per hari, dengan SGR mencapai 0,377% per hari. Hasil perhitungan ini lebih cepat daripada hasil penelitian yang dilakukan oleh Pongsapan dan Rajmansa 1993 dalam Holy BKK 2005, yaitu 0,29 per hari. Ikan Napoleon adalah ikan yang memiliki pertumbuhan paling lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ikan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata harian yang berdasarkan diagram hanya 1,540%. Bahkan dalam pertumbuhan rata-rata spesifik atau SGR, ikan ini juga berada pada posisi terendah dengan hanya 0,377% per hari. Hal ini dikarenakan metabolisme ikan Napoleon yang dikenal lambat sehingga pertumbuhannya sangat lambat. Yaitu nutrisi dan pakan. Nutrisi organisme pakan seperti kandungan eicosapentaenoids atau EPA dan dexohexanoid ecik atau DHA dari Rotiptera serta Artemia. Kedua asam lemak tersebut dimasukkan dalam kelompok N3, high unistandard Wati atau N-3 HUPA, merupakan asam lemak esensial atau EVA bagi ikan laut. Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol telah melakukan aklimatisasi induk-induk ikan Napoleon yang berasal dari alam, memelihara, menyiapkan induk siap dipijak dan di dalam tangki beton, dengan memberikan pakan segar berupa ikan dan cumi-cumi serta pelet basah. Sedangkan pemeliharaan larva dapat dilakukan secara maksimal karena masih tingginya kematian pada stadia awal kehidupan larva. Untuk informasi-informasi dasar pengenalan pada pengembangan awal larva ikan Napoleon dan meliputi perkembangan morfologis, ketersediaan sumber energi dalam tubuh, sehingga perkembangan organ untuk mendapat sumber energi di luar sangat diperlukan untuk menentukan upaya-upaya pemeliharaannya. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas air. Hasil pengamatan kualitas air menunjukkan bahwa suhu salinitas, pH, nitrit, dan amonia masing-masing adalah dalam kisaran 27-29 derajat Celcius. Kemudian untuk salinitasnya 33-34 ppt, pH 8,10 sampai 8,27, nitrit 0,02 sampai 0,05 mg per liter, dan amonia 0,26 sampai 0,49 mg per liter. Selama masa pemeliharaan larva ikan Napoleon, kualitas air masih berada dalam kisaran aman bagi sintasan larva. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan Yunus et al. 2001 pada pemeliharaan larva Napoleon. Selanjutnya yaitu hama dan penyakit. Hama. Usaha memberantas hama dan penyakit yang dilakukan dengan menggunakan saponin. Sebelum digunakan saponin, direndam dulu selama 24 jam. Kemudian keesokan harinya larva tersebut disebarkan secara merata. Pemilihan penggunaan saponin karena beberapa alasan, yaitu karena saponin merupakan bahan pestisida alami yang efektif untuk membasmi ikan liar, memiliki racun yang tinggi dan cepat netral. Untuk penyakit, salah satu hambatan utama dalam kegiatan perikanan budidaya adalah kematian yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme patogen dan degradasi kualitas lingkungan. Kondisi tersebut berkorelasi positif dengan semakin intensifnya sistem perikanan budidaya yang dikembangkan. Apabila dilihat secara global, wabah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi mikroorganisme patogen dapat ditimbulkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan yang berdampak pada jumlah produksi, keuntungan yang berkelanjutan sistem budidaya perikanan. Selanjutnya itu panen dan pasca panen. Menurut Suparno dan Kasdani 2003, cara pemanenan ada dua, yaitu panen sebagian dan panen keseluruhan. Panen sebagian adalah pemanenan sebagian ikan yang telah mencapai ukuran konsumsi, sedangkan panen keseluruhan dilakukan dengan mengambil seluruh ikan yang terdapat di keramba. Pemanenan dilakukan dengan masing-masing jaring ukuran 821,5 meter atau 841,5 meter. Dengan mata jaring panen 25 mm
dilakukan pada saat pagi atau sore hari. Panen dilakukan dengan menurunkan air 2 jam sebelum panen agar daging ikan tidak terlalu kaku karena stres. Cara lain yaitu dengan memasang jaring di bawah tempat pakan untuk pemanenan sedikit demi sedikit. Hasil pemanenan disimpan dalam jaring dengan kepadatan 2-20 ekor per meter. Sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.